Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Spentika, selamat siang semuanya. Baik, kembali lagi bersama kami di Spentika Podcast episode kedua. Kali ini kita sudah kedatangan dua bintang tamu spesial kita. Siapa lagi kalau bukan Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo, Bapak Dr. Tirto Adi MPD, dan Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Krian, Bapak Sueb Rizal SPD MPD. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk Pak Tirto dan Pak Sueb sudah meluangkan waktu bersama kami berbincang santai seputar pendidikan di Sidoarjo, khususnya di SMP Negeri 3 Krian. Ya. Baik Pak Tirto, boleh saya bertanya mengenai bagaimana kesan pertama Bapak ketika pertama kali memasuki SMP Negeri 3 Krian? Luar biasa. Jadi dua kata, luar biasa. Kenapa? Karena filosofi gupuh lungguh suku itu diterapkan. Jadi itu filosofi Jawa. Jadi ketika kita menerima tamu itu ya harus sikap seperti SMP Negeri 3 Krian ini. Jadi pertama disambut oleh kelompok pramuka ya. Jadi kemudian yang kedua ketika memasuki dum tadi disambut oleh paskib. Ya. Itu kan wujud mengapresiasi orang. Nah, ini perlu terus dipertahankan Pak Sueb ya. Jadi keluarga besar SMP Negeri 3 Krian ini keren. Ya. Wah, begitu ya Pak. Bagaimana nih Pak Sueb? Apakah ada rencana-rencana yang mungkin bisa mengubah SMP Negeri 3 Krian ini menjadi sekolah yang lebih maju? Alhamdulillah. Jadi ada 3 hal yang saya akan coba melakukan. Yang pertama adalah meningkatkan SDM baik dari Bapak Ibu guru termasuk siswa-siswanya itu kita tingkatkan dengan pembelajaran khusus kaitan dengan konten-konten yang akan kita unggah di YouTube dan lain-lainnya itu kita utamakan untuk SDM-nya dulu ya. Kemudian yang kedua adalah memperbaiki dan meningkatkan sarana prasarana yang ada. Bahkan kedepannya ini saya berencana untuk membuat studio televisi digital. Ini kalau mungkin orang mendengar itu biaya miliaran, uang dari mana tidak. Karena jangkauannya tidak seperti yang TV digital yang saat ini, paling jangkauannya hanya sekitar wilayah sekitarnya, maksimum mungkin 5 kilo. Insya Allah karena kita sonasi, teman-teman atau anak-anak kita bisa mengikuti semua. Insya Allah itu kedepannya ini sudah kita rencana anggarkan dan anggarannya tidak banyak Bapak, mungkin hanya sekitar 30 sudah maksimum itu sudah bisa kita pakai. Seperti halnya yang ada di Prambon kemarin itu saya sebenarnya ada bukan televisi tapi radio FM. Hanya SDM-nya yang tidak dibangun karena saya pikir masih bisa lama bertahan di sana. Akhirnya saya dipindah ke sini, saya nggak bisa melanjutkan apa yang harusnya kami harapkan di sana. Dan yang ketiga memberi ruang bagi siswa-siswi kita untuk bisa mengembangkan diri sesuai dengan harapan dan profesinya. Wah, luar biasa sekali ya Pak. Kami sebagai siswa merasa terfasilitasi di sini. Seperti yang saat ini Pak Tirto lihat juga, kami tim kreatif SMP Negeri 3 Krian sudah difasilitasi oleh sekolah untuk mengembangkan diri melalui banyak konten juga yang ada di kanal YouTube SMP Negeri 3 Krian. Sebelum melanjutkan perbincangan, mungkin Pak Tirto dan Pak Sueb bisa mencicipi terlebih dahulu tehnya. Tiap pagi Bapak Ibu juga membuat sendiri Bapak yang seperti gitu ini ya? di ruang guru. Menarik ini tadi. Bunga telang ya? Iya. Oke. Mbaknya mana kok? Dan bapaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini rasa aslinya memang seperti ini. Bapak itu sudah kami beri Serai? Oh, lemon. Aslinya tuh biru Pak. Oh, birunya ini. Iya. Oh. Karena ada lemon jadi ungu. Oh, gitu ya. Yang di puding itu biru asli dari Bunga telangnya. bunga telang. Oh iya.
Ya, perlu diketahui ya Pak, yang diminum merupakan teh bunga telang. Ya. Teh ini merupakan produk unggulan SMP Negeri 3 Krian Baik. yang dikembangkan melalui pembelajaran berbasis proyek. Ya. Bagaimana rasanya Pak? Segar ya, menyegarkan. Ya. Bagaimana dengan Pak Sueb? Alhamdulillah, saya juga tiap hari sudah merasakan. Wah, baik, kita lanjutkan ya perbincangannya. Pak Tirto, selaku Kepala Dinas, menurut Bapak mengenai pendidikan yang ada di Sidoarjo terkait penerapan kurikulum Merdeka ini apa? Ya, jadi kurikulum Merdeka itu kan diciptakan oleh pemerintah dalam upaya untuk mengatasi, pertama, memulihkan pembelajaran. Ketika pandemi COVID yang berlangsung hampir 2 tahun, hasil survei dari Kemendikbudristek waktu itu ditengarai ada gejala learning loss, ketiadaan pembelajaran. Kenapa? Karena pembelajaran dilakukan hanya melalui pembelajaran jarak jauh, jadi online learning itu. Kalau pembelajaran jarak jauh itu dilakukan, maka yang bisa dikuatkan itu hanya taklim dan tadris, hanya pengajaran dan pembelajaran. Tapi takdzib dan tarbiyah, adab kesopanan dan pengasuhan itu tidak ada. Padahal pendidikan itu harus holistik. Holistik itu tidak hanya mengembangkan pengetahuan, tidak hanya membekali keterampilan, tapi justru yang pertama dan utama adalah mengembangkan attitude, sikap dan perilaku. Hanya kita bersyukur dan selalu berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala segera mengangkat tuntas pandemi COVID ini. Kenapa? Karena belakangan ini kita masih melihat ada sisa-sisa pandemi COVID. Harapan kita mudah-mudahan nanti Kemendikbudristek, Kemendagri, Kemenkes segera menetapkan berdasarkan hasil evaluasi tentunya dari pandemi menjadi endemi. Sehingga nanti kalau sudah seperti itu maka kita harus bersahabat dengan yang namanya endemi COVID itu. Ya mudah-mudahan lah nanti dengan perubahan status ini PTM, pembelajaran tatap muka, nanti akan bisa diterapkan secara utuh kembali. Sehingga nanti implementasi kurikulum Merdeka itu benar-benar bisa terlaksana secara tuntas. Ya, amin. Baik Pak, dalam kurikulum Merdeka ini kan ada proyek penguatan Pancasila atau P5. Nah, bagaimana hasil dari pembelajaran proyek P5 ini yang merupakan salah satu kegiatan kokurikuler berbasis proyek di Sidoarjo? Ya, menurut saya sangat bagus ya. Kalau format dari pembelajaran secara keseluruhan itu intinya kan ada 3 ya. Ada intrakurikuler, ada kokurikuler, ada ekstrakurikuler. Setiap kurikulum mesti seperti itu. Cuman bedanya di kurikulum Merdeka itu yang kegiatan kokurikuler itu dikuatkan menjadi proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu. Hakikatnya adalah teman-teman guru mata pelajaran itu harus berkolaborasi. Ya contohnya podcast ini menurut saya juga merupakan hasil kolaborasi kan ya. Ada guru bahasa Jawa, ada guru IPA, ada guru seni, ya macam-macam lah ya. Nah, itu sebenarnya sebagai role model. Guru role model bagi siswa. Siswa juga begitu. Jadi tidak boleh mencapai kesuksesan atau tidak bisa ya mencapai kesuksesan sekarang hanya diperoleh seorang diri, tidak boleh. Harus berkolaborasi. Karena itu boleh Bapak Ibu guru membekali anak-anak kemampuan untuk bersaing. Tapi jangan lupakan juga kemampuan untuk bersanding. Ya. Daya kompetisi oke, tapi lebih oke lagi daya kolaborasi. Nah, itu yang dikuatkan dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu. Bagaimana nih Pak Sueb? Apakah P5 itu yang sudah diterapkan SMP Negeri 3 Krian ini?
Nggih, kebetulan sudah 2 proyek yang kami sudah lakukan. Yang pertama adalah gaya hidup berkelanjutan, di mana dalam gaya hidup berkelanjutan kami dan teman-teman menciptakan sofa yang intinya di dalam jenengan bisa lihat sendiri, ini dari botol plastik yang diisi sampah-sampah plastik yang insya Allah sangat-sangat padat ini, sehingga seberapa besar orang yang duduk di sini insya Allah tidak ada masalah. Oh, keren. Ini adalah hasil karya anak-anak, kemudian dibungkus dengan ini kain sofa. Ini sudah banyak Bapak, jadi sudah kita buat beberapa pasang kursi dan meja. Hanya kursinya modelnya kursi duduk kecil, ini mejanya itu ada sudah siap, ada beberapa pasang misalnya sudah jadi. Dan yang kedua yang sudah kami lakukan proyeknya itu adalah ini ya, suara demokrasi. Dimana kemarin Pilketos kami sesuai dengan era digital Bapak, kami sudah untuk kelas 8 dan 9 sudah tidak lagi menggunakan kertas. Jadi kita menggunakan gadget. Insya Allah di depan tadi dengan lewat itu ada 3 gadget, itulah yang kita pakai untuk pemilihan Pilketos. Jadi menggunakan teknologi, sudah tidak lagi menggunakan kertas. Jadi free kertas untuk kelas 8, 9. Hanya kelas 7, karena ini proyeknya kelas 7, masih kotak itu yang masih manual ya. Tapi kedepannya insya Allah untuk pemilihan apapun Pilketos itu sudah tidak lagi dengan menggunakan model yang dulu. Mengarah ke paperless ya? Mengarah ke paperless. Ya. Bagus, bagus. Baik, untuk yang terakhir nih Pak, mungkin barangkali ada closing statement yang ingin disampaikan kepada Sobat Sepentika. Dimulai dari Pak Tirta dulu. Baik, jadi saya bangga dengan inovasi yang dilakukan oleh SMP Negeri 3 Krian ya. Contohnya seperti yang ada di depan saya ini saya pikir hasil inovasi atau hasil kreativitas dari teman-teman guru dan anak-anak ya. Banyak orang tidak memikirkan kalau ini bisa dimanfaatkan. Sampah. Tapi ketika ada sentuhan inovasi, ada sentuhan kreativitas, sampah yang dikemas dalam botol sedemikian rupa justru menampakkan keindahannya. Jadi ini yang saya maksud excellent itu di sini. Yang tidak banyak dipikirkan orang, tapi dipikirkan oleh SMP Negeri 3 Krian. Yang kedua, saya nitip Pak Sueb, termasuk pada Bapak Ibu Guru, apapun pembelajaran yang dilakukan, manajemen apapun yang dilakukan oleh Pak Sueb, 3 hal yang harus selalu dipegang dan dikuatkan ke anak-anak. Yang pertama adalah penguatan pendidikan karakter. Saya pikir Mbak presenter ini menurut saya luar biasa. Ini saya harapkan nanti nilai bahasa Indonesianya harus 10. Harus minimal 9 ini ya. Artinya apa? Sudah menampakkan sebagai seorang presenter ala presenter profesional loh ya. Jadi tidak gugup, kemudian bahasanya jelas ya. Ini praktek berbahasa Indonesia. Siapa guru bahasa Indonesianya? Saya nitip ya, minimal 9 ini sudah. Ya, jadi rasa percaya diri, kemampuan berkomunikasi, kemampuan berhadapan dengan orang. Ini sudah praktek real ini ya. Itu. Yang kedua adalah penguatan kompetensi. Jadi kalau yang pertama itu karakter, yang kedua adalah kompetensi. Jadi bisa nanti dikembangkan, ya ini presenter yang komunikasinya bagus, kemudian dikuatkan kolaborasinya dengan teman-teman, kemudian cara berpikir kritis. Pak Sueb ini saya pikir sudah bisa sebagai role model ya, teladan bagi dari para guru ya, termasuk ini hasil pemikiran kritis menurut saya ya. Kemudian kreatif. Nah, ini kan sekali lagi ya, membuat kursi dengan cara seperti ini yang tadi Pak Sueb sudah sampaikan, ini didudukin oleh berapa orang pun ini juga kuat. Ini kan kemampuan kreativitas ini ya. Dan yang terakhir yang saya nitip, jangan lupa literasi. Ya. Literasi kalau untuk jenjang SMP yang dikuatkan literasi dasar ya.
Jadi literasi dasar itu mulai dari literasi baca tulis, literasi numerasi, yang itu juga akhirnya menjadi indikator dalam pelaksanaan asesmen nasional itu ya. Kemudian literasi sains, literasi digital. Saya bangga ini ya, anak-anak, guru, familiar banget ini dengan literasi digital ini ya. Nggak semuanya bisa loh ini ya. Tapi SMP 3 Krian ini sudah bisa ya. Kemudian literasi finansial, literasi budaya dan kewargaan. Jadi saya nitip 3 hal itu Pak Syuaib ya. Insya Allah dengan bekal karakter yang kuat, kompetensi yang kokoh, literasi yang andal, anak-anak kita nanti akan menjadi generasi emas ke depan. Ya, pengganti kita ini Pak Syuaib ya. Calon-calon pemimpin masa depan. Selamat dan sukses untuk SMP Negeri 3 Krian ya. Excellent. Ya, terima kasih untuk Pak Tirto. Bisa dimulai dari Pak. Untuk literasi kami sudah juga menerapkan cara langkah sehingga anak-anak itu setiap hari kapan ada kesempatan, ada waktu, literasi bahasa kami sudah siapkan di depan kelas itu ada kotak baca Bapak, jadi itu sumber bacaannya dari siswa untuk siswa. Siswa yang punya bacaan di rumah, yang sudah dibaca, bisa disimpan di kotak baca untuk dibaca teman-temannya. Nanti bisa kita lihat, sementara karena anggaran terbatas, kami baru menyiapkan 15. Insya Allah tahun anggaran yang akan datang ini kita siapkan 15 lagi supaya masing-masing kelas punya tempat baca khusus di depan ruang kelas. Itu yang utama yang sudah kami lakukan. Dan sekali lagi terima kasih anakku, Bapak ya sudah berkesempatan untuk bisa hadir di SMP 3 Krian ini. Kami sangat berharap ya kesan serta pesan-pesan yang sudah disampaikan ke kami, insya Allah kami akan coba untuk mengingat dan melaksanakan pesan-pesan tersebut. Demikian. Wah, luar biasa sekali ya Sobat Spentika. Baik, sekarang kita penutupan untuk perbincangan siang hari ini bersama 2 bintang tamu kita yang spesial. Demikian podcast kita hari ini. Sampai jumpa di podcast episode selanjutnya. Spentikas memberi inspirasi tanpa henti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.